Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, melanjuti pengajian kita yaitu maqalah kedua dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini berisi nasihat yang sangat mendalam tentang pentingnya mengenali hakikat kehidupan, mengingat kematian dan beramal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya kulluha jahilun illa ilman wa ilmu kulluhu hujjatun illa amalan wal amalu kulluhu riya'un illa ikhlasan wal ikhlasu ala khatarin azim. Artinya dunia seluruhnya adalah kebodohan kecuali ilmu, dan ilmu seluruhnya adalah hujjah, argumen atau argumen yang harus dipertanggungjawabkan, ya, kecuali amal, dan amal seluruhnya adalah riya kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, dan keikhlasan itu berada dalam bahaya besar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadi dunia adalah kebodohan kecuali ilmu, ya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang melalaikan dan membodohi manusia. Kecuali jika seseorang memiliki ilmu, ya, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Agar apa? Agar tidak terjebak dalam kesia-siaan dunia. Selanjutnya adalah ilmu adalah hujjah kecuali amal. Ya, artinya ilmu tanpa amal adalah hujjah atau alasan yang akan memberatkan manusia di hari kiamat. Allah akan mempertanyakan ilmu yang dimiliki seseorang jika tidak diiringi dengan perbuatan yang sesuai dengan ilmunya. Selanjutnya adalah amal adalah riya kecuali ikhlas. Artinya apa? Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan mudah terjerumus ke dalam riya atau pamer. Ya. Jadi amal seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala karena dilakukan bukan untuk Allah. Ya. Tidak karena Allah, melainkan untuk mencari pujian atau pengakuan dari manusia lainnya. Selanjutnya adalah keikhlasan dalam bahaya. Apa artinya ini? Keikhlasan dalam bahaya. Jadi keikhlasan adalah inti dari semua amal, ya. Jadi namun ia berada dalam bahaya besar, ya. Karena apa? Karena sering diganggu oleh godaan setan, nafsu, dan keinginan duniawi. Mempertahankan keikhlasan adalah tugas berat yang memerlukan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Apa relevansi dengan kehidupan? Ya, jadi makalah ini memberikan pelajaran penting untuk selalu menuntut ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu yang dimiliki,
melakukan amal dengan penuh keikhlasan, dan selalu berdoa ya dan berusaha menjaga hati dari riya dan godaan dunia. Nasihat ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga keikhlasan dan menjadikan ilmu serta amal sebagai jalan menuju ridho Allah Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi makalah kedua dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengandung kandungan hikmah yang mendalam ya. Jika ditinjau dari perspektif sifat-sifat Allah ya, seperti Al-Azamu yang maha agung, Al-Jalilu yang maha mulia, Al-Akbar yang maha besar ya, serta prase agung seperti bihaqi bismillahirrahmanirrahim jadilul akbar dan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka dapat ditemukan beberapa korelasi tematik yang menekankan keagungan Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah ya. Jadi Al-A'zamu yang maha agung ya, dalam makalah ini keagungan Allah itu ditekankan melalui pengingat akan hakikat kehidupan manusia yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi makna sifat ini tercermin dalam seruan untuk senantiasa mengingat bahwa semua kekuatan dan kemampuan manusia berasal dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang selanjutnya adalah Al-Jalilu yang maha mulia ya. Sifat Al-Jalilu menggambarkan kemuliaan dan kebesaran Allah yang melampaui segala sesuatu. Jadi dalam makalah kedua ini terdapat ajakan untuk menjaga hati agar senantiasa terpaut pada Allah, mengingat dialah sumber kemuliaan sejati. Selanjutnya adalah Al-Akbar yang maha besar. Ya, artinya apa? Allah sebagai yang maha besar seringkali ditekankan dalam konteks pengingat ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini kecil dan fana dibandingkan kebesaran Allah ya. Jadi makalah ini mengandung pesan untuk mengedepankan zikir dan amal yang menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian hubungannya dengan bihaqi bismillahirrahmanirrahim jalilul akbar. Kalimat ini sering digunakan sebagai bentuk doa atau permohonan yang mengandung pengakuan akan keagungan dan kebesaran nama Allah. Ya, dalam makalah kedua, konteks ini dapat dipahami sebagai ajakan untuk memperbanyak doa dan tawakal sambil menyadari bahwa semua doa hanya diterima dengan izin dan kehendak Allah yang maha agung. Hubungannya dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim, kalimat ini mengandung pengakuan total bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam makalah kedua, pesan ini selaras dengan penekanan bahwa manusia harus selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri dalam menghadapi segala ujian, dan memanfaatkan kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang dapat diambil, satu, keagungan Allah mengajarkan manusia untuk bersikap tawadu atau rendah hati dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, kebesaran Allah mendorong manusia untuk terus mengingat Allah melalui zikir, doa, dan amal kebaikan. Yang ketiga, tidak ada daya dan kekuatan kecuali melalui pertolongan Allah, sehingga segala bentuk kesuksesan duniawi dan ukhrawi harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi makalah kedua dalam kitab Nasoihul Ibad adalah pengingat yang kuat tentang hubungan antara sifatullah yang agung
dan kewajiban manusia untuk hidup dalam kesadaran penuh akan kebesaran Allah. Penyerahan diri secara total kepada Allah menjadi inti ajaran yang mendalam dalam konteks ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika makalah kedua dalam kitab Nasuhul Ibad ditinjau berdasarkan pendekatan syariat thariqat ma'rifat dan hakikat, maka kita dapat memahami kedalaman maknanya melalui 4 tahapan spiritual tersebut. Adapun penjelasannya adalah satu syariat. Ya, kalau kita berbicara syariat, ini disebut dengan aspek lahiriah. Ya, dunia seluruhnya adalah kebodohan kecuali ilmu. Ya, jadi syariat menekankan pentingnya ilmu sebagai landasan untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Ya, ilmu yang dimaksud di sini mencakup ilmu syar'i, ilmu agama, dan ilmu alat atau ilmu duniawi yang mendukung amal ibadah. Ilmu menjadi kewajiban dasar dalam menjalankan syariat. Karena tanpa ilmu, ibadah dan amal dapat salah arah dan tidak sah. Ya. Penerapannya seperti apa? Ya. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim menggunakan ilmu tersebut untuk menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua adalah perspektif thariqah atau jalan atau proses spiritual. Ya. Ilmu seluruhnya adalah hujah kecuali amal. Ya. Jadi thariqah adalah proses melaksanakan ilmu yang telah dipelajari. Setelah memahami ilmu, seorang muslim dituntut untuk mengamalkannya dengan ikhlas sebagai bagian dari perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Amal adalah wujud nyata dari perjalanan spiritual yang melibatkan pengendalian diri dan konsistensi dalam ibadah. Implementasinya yaitu melakukan zikir, sholat sunnah, atau ibadah tambahan lainnya sebagai bentuk amal yang menyempurnakan syariat. Ya. Membersihkan hati dari penyakit seperti ria, sombong, atau ujub dalam beramal. Yang ketiga adalah perspektif ma'rifat atau pengenalan kepada Allah. Jadi amal seluruhnya adalah ria kecuali ikhlas. Ya. Ma'rifat adalah tahap mengenal Allah dengan sepenuh hati. Ya, jadi pada tahap ini seorang hamba memahami bahwa semua amal yang dilakukan harus semata-mata karena Allah. Bukan untuk pujian, bukan untuk popularitas atau keuntungan duniawi. Ya, keikhlasan menjadi inti dari amal. Ya, karena hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Penerapannya seperti apa? Dalam tahap ma'rifat, seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, selalu mengingat Allah dalam setiap amal sehingga niatnya hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hakikat, kebenaran tertinggi, ya. Keikhlasan itu berada dalam bahaya besar, ya. Hakikat adalah puncak dari perjalanan spiritual. Nah, pada tahap ini seorang hamba menyadari bahwa keikhlasan adalah rahmat Allah yang harus dijaga dengan ketundukan total kepada Allah. Ya. Keikhlasan sejati bukan hanya dalam amal lahiriah, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Bahkan seorang hamba sadar bahwa semua amal adalah karunia Allah, bukan hasil usahanya sendiri. Penerapannya seperti apa? Ya, menyerahkan seluruh amal dan kehidupan kepada Allah dengan penuh tawakal. Menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Itu seperti itu. Jadi hubungan keempat, ya, perspektif ini, syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat, ini adalah, yaitu syariat adalah pondasi awal, yaitu menjelaskan perintah Allah secara lahiriah.
Yang kedua adalah thariqat adalah proses pembiasaan dan pendalaman ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah ma'rifat, adalah pengenalan terhadap hakikat Allah sehingga amal dan ibadah menjadi lebih bermakna. Yang keempat adalah hakikat, adalah penyatuan diri dengan kehendak Allah, di mana seorang hamba menyadari bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, di sini. Maka demikianlah, semoga makalah kedua ini mengajarkan bahwa perjalanan spiritual dimulai dari ilmu atau syariat, diiringi dengan amal atau thariqah, diarahkan dengan keikhlasan atau ma'rifat, dan berakhir pada kesadaran total akan keagungan Allah atau hakikat. Semoga kita dapat menapaki keempat jalan ini dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tafakum bihadza ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.